Kalian masih ingat kontenku yang ini? Yang Mbah Amin itu bikin apa namanya? Bikin hujatan. Dibilang katanya keluarga Mulyono sampah masyarakat. Dan tahu ndak kalian? Ternyata bukan cuma aku satu-satunya manusia yang benci manusia ini. Rupanya netizen dan juga penggemarnya Opung Parbela juga. Jadi sore ini aku ingin membacakan dulu satu-satu, bukan semua sih. Tahu kalian yang komentar itu ada sekitar 1.500, luar biasa. Ya. Jadi di video ini aku menceritakan tentang bagaimana Rocky Gerung ya dan lain-lainnya itu menyaksikan kemampuan Bapak Gibran ya untuk memimpin bangsa ini selama Bapak Prabowo berada di luar negeri. Cuman videonya si Amin Rais itu sama si Masinton yang loncat-loncat itu itu cuman opening doangnya itu ya kan? Ya. Jadi kita apa dulu? Kita review dulu satu-satu. Kita spill dulu. Kalian cek dulu ya, mana tahu komentar kalian ada nongol di sini. Karena suka kali aku nengok komentar kalian, serius. Yang pertama nih ya kan, izin save ya buat diliatin ke anak kalau nggak mau belajar gedenya kayak gini. Itu komentar pertama. Apa nggak mati kali ketawa awak nengok komentarnya ini? Ya, jadi itu makanya aku bilang kalian sebagai rakyat Indonesia, kalau mau generasi kalian menjadi generasi yang berguna, tunjukkan kalian foto ini dan tunjukkan kalian video ini supaya apa? Supaya mereka sadar anak-anak kita kalau nggak mau belajar besarnya kayak gini. Dan dijauhkan dari dari circle-circle yang model kayak gini. Baru yang kedua nih. Kok Amin Rais jadi gini? Gejala awalnya gimana ini? Nggak usah tanya sama aku gejala awal. Aku tahu di ujung-ujung aja itu. Kalau bicara tentang gejala awal, tanya sama yang satu angkatan reformasi sama dia. Waktu masa reformasi udah kayak gini belum dia? Gejala awal. Lanjut ya kan. Setelah itu ini dia. Kecilku ya, waktu aku kecil rebutan salaman sama Bapak Joko. Sebentar dulu. Waktu kecilku rebutan salim pas kunjungan ke sekolahku. Nggak taunya sekarang begini. Jadi waktu kecil mungkin si Amin Rais ini datang ke sekolahnya dia. Rebutanlah anak-anak itu untuk salaman sama si Amin Rais. Nggak taunya besarnya begini. Tahu kayak gitu nggak usah pala disalam ya kan. Nyesal dia menyalam orang ini. Ini siapa ini? Manusia biasa amang. Ngeri kali lah manusia biasa ini. Lanjut. Ini dari komentar Senen Jaya ya kan. Udah jemput aja tengah malam, pagi hilang muak udah. Disuruhnya dijemput tengah malam, paginya hilang. Maksudnya orang-orang seperti ini lebih baik diculik. Jadi biar aman negara ini maksudnya ya. Selanjutnya ya. Astagfirullahaladzim, masih juga menghujat. Toba Mbak, ingat Tuhan. Bu, manusia kayak gini jujur aja aku bilang gak ingat Tuhan. Tapi percuma juga dia ingat sama Tuhan. Karena apa? Tuhan gak ingat dia. Karena apa? Ya kan, Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kemuliaannya. Walaupun hina, tapi karena diberikan akal, ya akal itu digunakan untuk sesuatu yang baik, maka mulialah manusia itu. Kalau mulia yang dilakukan, mulia juga manusia itu. Tapi kalau hina yang dilakukan, ya hina juga manusia itu. Ya kan begitu. Makanya aku bilang, kalau dia ingatnya sama Tuhan, tapi kalau Tuhan belum tentu ingat sama dia, pastikan kita, jangan cuma kita ingat Tuhan, tapi kita diingat Tuhan. Maksudnya apa? Jadilah kita orang yang beribadah, soleh, ya setelah itu kita bisa menjaga diri kita supaya apa? Supaya kita bisa tetap ada dalam lindungannya. Wis.
Mantap kali Opung Parbelak ini, udah cocok jadi pendeta. Ini komentar dari siapa ini? Dari Amin. Oh Amin, oh Amin Gesitiawan. Ya siap. Terus lagi nih dari John Walker. Yes. Orang kayak gini kok masih dibiarkan? Orang kayak gini kok masih dibiarkan katanya? Ya nggak tahu aku Le. Tetangga bukan, saudara juga bukan. Lek tanya lah sama keluarganya, ya kan? Terus dari Sujianto, apa komentarnya? Inilah orang tua yang nggak bisa dijadikan panutan. Nggak bisa dijadikan panutan, dijadikan parutan nih ya. Ya, coba bayangkan kalian dulu. Sudah ada orang yang bilang seperti ini, nggak bisa dijadikan panutan. Mau apa lagi arti hidupmu? Dari mulai omongannya nggak ada yang pernah becus, ya tingkah lakunya nggak ada yang pernah benar, kan begitu. Udah kayak gitu, ton. Main suling dia. Aduh, cobalah dulu ya. Seringkali kawan ini membaca ayat suci, ya, ayat-ayat Al-Quran. Tapi dengan mulut yang sama, dia menghujat orang lain. Kutanya dulu sama kalian, masih ada nggak amal ibadahnya itu? Kalau aku rasa udah nggak ada lagi, udah kosong. Bayangkan pengikutnya pun juga, ya. Sampai berani pengikutnya itu dalam sebuah forum sampai berani bunuh Jokowi. Berarti kalau pengikutnya begitu atas arahan siapa? Atas arahan pemimpinnya kan? Makanya aku bilang, itu yang bilang bunuh Jokowi itu udah bisa itu tangkap polisi itu. Ngapain lagi lama-lama hidup itu? Biar mati di penjara. Iya kan? Itu dia. Berikutnya dari Indra ya. Opung Parbelak, pemikiranmu sama dengan diriku. Mantap kau Opung. Oh berarti sama-sama kita berpikir bahwasanya si Amin Rais ini betul-betul orang yang gak berguna ya. Kan inilah buktinya bahwasanya bukan aku satu-satunya orang yang berpikir bahwasanya ini manusia memang betul gak berguna. Ya, jadi aku sama si Indra ini sama-sama berpikir bahwasanya ini betul-betul sampah masyarakat yang sesungguhnya. Mantap kole. Di mana tinggal lah Sama ngopi dulu kita bah. Lanjut ya dari siapa ini? Dari Arko Saswira. Panjang kali namanya. Entah kayak mana baca yang singkat-singkat aja lah namanya ini. Apa dibilangnya? Kelompok penghina Bapak Jokowi dan keluarga sudah 2 orang dijemput malaikat. Si Ramli dan si Basri. Sebentar lagi pasti ada yang nyusul. Ngeri kali doamu. Itu pekerjaannya malaikat pencabut nyawa, bukan pekerjaan kita. Nggak usah didoakan, biar mati sendiri. Aduh, ingat-ingat aja dia siapa orang yang membenci Jokowi yang mati satu-satu ya. Aduh, luar biasa. Tapi untung aja dia nggak sebut nama ini. Jadi dari semua orang penghujat Jokowi itu, kita nggak tahu yang mana duluan. Kita pastikan nanti yang tua duluan, rupanya yang muda yang mati. Kan begitu kan? Kita tunggu aja, kita lihat-lihat aja lah ya. Next, baru ada dari Ibron, ya kan, apa dibilangnya? Dia ngomongin sendiri, anak dia sendiri yang digugat cerai istri di pengadilan karena sering minum minuman keras, obat-obatan dan KDRT. Ini bukan tuduhan ya, ini netizen yang bilang. Jangan kalian bilang aku. Ya pokoknya aku nggak tahu kebenarannya ini benar atau tidak. Kalau iya berarti gawat ini orang ya. Tapi kalau nggak, mohon maaf, dimaafkan dulu kawan ini ya. Tapi gimana pun juga ya, berarti mereka itu mudah-mudahan ini by data ya. Mudah-mudahan ini by data. Jadi artinya apa? Kalau kau nggak mampu kau mendidik anakmu sendiri, jangan urusi anak orang lain. Itu yang maksud abang ini, ya kan bang? Iya kan bang? Ya, itu dia, anak itu cerminan orang tua. Jadi kalau Bapak Gibran sebegitu suksesnya jadi wakil presiden, itulah cerminan orang tuanya.
Gitu. Tapi kalau anak rumah tangga hancur, itulah cerminan orang tuanya. Ya kayak gini modelnya, apa nggak hancur? Mungkin anak ngadu sama bapaknya, ada masalah rumah tangga, dihujatnya sama dia. Itulah kau, dasar kau anak setan kau. Kan begitu kan? Terus Sukanto ya, kok nggak berani serang wapres sebelumnya? Ya, Muhaimin Iskandar siapa namanya? Kok lupa ku wapres sebelumnya ya? Aduh ya, jadi wapres sebelumnya itu adalah tokoh yang paling penting, tokoh sentral di organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini. Gitu dia ya. Mana ada yang berani? Nggak berani nih ya. Mau kualat dia sama pimpinannya. Tapi ngomong-ngomong jujur dulu, karena udah berapa bulan itu, sepil dulu siapa nama wakil presiden sebelumnya? Lupa, aku betul serius. Bukan menghina ini, aku lupa serius, lupa. Spill dulu ya. Terus ya. Siapa lagi nih? Pak di Medan ya. Amin Rais entah ada lagi, entah ada enggak 2002 ya, Pung. Dia bertanya-tanya, maksudnya to the point aja lah, Bos. 2029 dia masih hidup atau udah mati, gitu aja. Karena siapapun juga kita nggak ada yang bisa tebak siapa yang bisa hidup, siapa yang bisa mati, kan begitu kan? Tergantung doamunya itu. Tapi nggak juga ya, banyak orang yang mendoakan kawan ini mati tapi tetapnya panjang umur. Iya kan? Kayak mana nggak orang mendoakan ini cepat mati, karena apa? Yang dihujatnya presiden. Jujur, aku sendiri pun juga nggak terima melihat manusia yang satu ini. Karena apa? Dari sekian banyaknya orang pembenci Jokowi, manusia ini yang paling tua. Ini yang paling tua, ini pula yang nggak bisa diteladani. Inilah ciri-ciri orang udah mau dekat ajalnya. Terus lagi dari Tatang, apa katanya? Semoga Amin Rais dipanjangkan umurnya. Wis, mantap kali. Terus apa dibilang lagi? Sumpah kalau nggak ada Amin Rais di dunia per-YouTubean sepi, Bung. Tahu kalian, jujur aja aku bilang ya, kadang-kadang kasihan juga aku ngeliat kau ini. Karena apa? Kadang-kadang kalau udah diedit videonya ini, kadanglah kepalanya Amin Rais badannya joget-joget. Iya. Kadang nanti ya kan badannya perempuan, kepalanya Amin Rais. Itu adalah ekspresi dari kekesalan orang sama kalian, ya kan? Jadi makanya aku bilang jangan salah-salahkan orang kalau memang kalian itu menjadi pengadu domba, penghujat, penghina, dan juga semua yang kalian katakan busuk itu. Jangan salahkan masyarakat. Masyarakat yang akan bergerak. Udah tahu kalian netizen 62 plus ini bukan main-main, bukan kacang-kacang nih, Wak. Netizen 62 plus. Terus ya, dari Yulianus ya. Pak Amin nggak punya anak atau tetangga yang mau merawat Pak Amin nggak punya anak atau keluarga yang mau merawat kesehatan jiwanya? Kasihan tuh kalau dibiarkan. Sebagai seorang dokter, paham benar dengan kondisi seperti itu. Berarti Bapak ini dokter. Wah, lihatlah dari segi akademik pun juga ini udah diprotes. Artinya apa? Ini berbahaya nih kalau dibiarkan terus menerus. Untung-untung kalau nggak menggigit. Iya, untung-untung nggak menggigit. Mana vaksin pun mahal lagi. Ya, lihatlah itu, ya kan? Apa nggak punya anak atau keluarga, ya, untuk merawat kesehatan jiwanya? Kasihan kalau dibiarkan. Sebagai seorang dokter, paham benar dengan kondisi seperti itu. Jadi dari segi kedokteran pun si Amin Rais ini perlu dirawat.
perlu mendapatkan perawatan intensif. Karena begini, ku bilang sama kalian ya, orang kalau agamanya kuat, dia pasti akan berhati-hati dalam berlisan. Ya, apalagi sebagai orang tua, setiap omongannya itu didengarkan sama orang-orang muda, ya. Itu dia, apalagi coba mencampur agama dengan provokasi. Kalau ku bilang itu gak masuk akal. Hanya orang sakit jiwa yang mampu melakukannya. Serius. Karena dia nggak bisa lagi membedakan mana provokasi dan juga mereka akan mencampurkan. Bahkan mereka akan memperalat agama untuk memprovokasi. Itulah dia. Nah, next. Ya, siapa ini? Karis Pandu. Gimana Pak Amin kalau ternyata Pak Jokowi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak, ku bilang sama kau, itu sudah fakta. Fakta Bapak Jokowi lebih mulia di hadapan si Amin. Apa yang dibikin si Amin? Udah berapa jengkal jalan tol yang dibikinnya? Udah berapa masyarakat dikasihnya makan? Udah berapa? Udah apa saja yang dibuatnya atas bangsa ini? Nggak ada yang dibuatnya. Jangankan 10 tahun, 1 hari pun juga nggak pernah ada berguna hidupnya ini untuk bangsa ini. Bahkan presiden kemarin ya, kalau nggak salah itu presiden keempat Bapak Gus Dur, dikatakan apa? Ini penipu. Amin Rais ini penipu, dan dia mendoakan supaya dia ini jadi gelandangan politik. Bukan mendoakan sih, lebih tepatnya memprediksi. Kadang-kadang prediksi itu lebih tepat dari doa. Iya. Jadi contohnya misalnya kan, kalau misalnya kita lihat ya kan, oh anakku ini bakalan juara 1 ini. Karena apa? Karena nilainya bagus-bagus dan juga dia itu setiap hari latihannya 10. Itu prediksi, tanpa didoakan pun juga jadi juara 1. Kan begitu. Itulah yang dilihat di si Bapak itu yang dilihat Bapak kita, Bapak Presiden kita Gus Dur terhadap si Amin. Ini manusia masa depannya ini suram, nggak bisa jadi apa-apa, jadi sampah masyarakat. Pung kau tanggung jawab lah, pung kau orang tua kau bilang sampah masyarakat, hanya sampah yang mengeluarkan bau, sampah bangkai kotoran. Kalau mulut kita mengeluarkan sesuatu yang busuk, itu artinya apa? Di dalam ini semuanya sampah, semuanya bangkai, semuanya nih kotoran. Selesai, ya udah, makanya aku bilang, oh Pung Parbela nggak pernah ngomong tanpa ada landasannya, nggak pernah. Itu dia, ya next. Siapa ini? Lolol ya. Apakah anak Amin Rais tidak malu melihat bapaknya kayak begitu? Enggak sama sekali. Justru makin disokong. Ya, buktinya dilepas terus. Kalau memang anaknya menjadi anak yang berbakti, tidak mau orang tuanya mendapatkan malapetaka, harusnya dikerangkeng itu orang tua. Gitu loh. Kalau anak yang waras contohnya, waduh, bapakku ini makin lama kok makin menghujat presiden, ya makin melakukan itu kan, melakukan pembunuhan karakter namanya itu kan, menjelek-jelekkan orang. Harusnya ya bapakku ini janganlah lagi melakukan seperti, udahlah dia dikerangkeng aja lah, supaya apa? Supaya jangan keliaran dia. Karena apa? Nanti merugikan orang lain, kami juga yang rugi, kan begitu. Apalagi kalau sampai ada yang digigitnya. Itu dia. Next ya, si Suzy namanya ini. Semoga Amin Rais diterima amal dan ibadahnya. Mbak, belum. Masih bernapas. Nggak boleh gitu ya, jangan ya Dek ya. Masih bernapas dia. Karena kata-kata itu biasanya untuk orang yang sudah mangkat gitu kan, masih hidup. Jangan. Terus ya. Siapa lagi nih? Si Bintan ya kan.
Rocky jangankan jadi kadus, kepala rumah tangga aja nol. Bayangkan, Rocky Gerung katanya jadi kepala dusun nggak layak, jangankan jadi kepala dusun, kepala rumah tangga pun juga nol. Mbak, bukannya nol, Mbak. Ya, dia cuman nggak hobi aja kawin. Seleranya itu agak berbeda itu sama laki-laki pada umumnya. Tapi nggak itu sih, kan ada juga orang ya memang sudah memutuskan dirinya untuk menikah dan juga ada yang sudah memutuskan dirinya untuk menikah kan apa tidak menikah kan begitu. Ya suka-sukanya lah itu Mbak, dia yang tahu. Entah faktor apa yang membuat dia tidak menikah, nggak urusan kita juga. Sedangkan mamanya nggak pusing, masa kita yang pusing? Ini jujur aja aku bilang, ini karena bukannya anak orang Batak ini biar tahu kalian. Kalau kami orang Batak, anak laki-laki udah menginjak kepala 3 itu wanti-wanti itu. Kepala 30 contohnya umurnya kan, kau kapan kau kawin kau? Iya kan? Sabar aja lah mak, jumpa umur 35. Di sidang mamaknya lagi nih, apalagi pas tahun baru kan? Yang memang gak ada lagi niat mau nikah. Sabarlah mak, kita tunggulah jodohnya. Selalap jodoh terus nggak datang jodohmu. Kan begitu. Tibalah umur 40 tahun ya kan, udah 40 tahun. Udah lain ini bahasanya. Nggak ditanya lagi kapan kau menikah. Apa dibilangnya? Dia bilang mamanya sama anaknya, yang nggak normalnya kau. Udah 40 kau. Ya. Sabarlah man, tidak boleh mama bilang kayak gitu, masih normal lah aku kan gitu. Umur 45, 5 tahun berikutnya datang pulang kampung. Udah lain omongan bapaknya sama mamanya, apa dibilangnya? Kalau nggak kawin kau tahun depan, jangan pijak rumah ini lagi. Itulah beratnya sama kami biar tahu kalian. Iya, ya artinya apa? Ya, yang namanya berkeluarga itu bukan berbicara masalah suka ndak suka. Ya kalau bagi apa namanya bagi kebudayaan tertentu itu adalah sebuah kebanggaan bagi orang tua. Gitu loh, ya. Makanya kalau di kami Batak, ya kalau misalnya meninggal orang tua, ada aja satu anaknya nggak menikah, ya itu bisa dikatakan itu belum sangap gitu loh. Bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Jawanya itu apa namanya belum mulio gitu, ya. Jadi nggak usah kita urusin lagi dia mau nikah atau enggak ya. Siapa namanya ini? Ya Mbak Toter. Nabi itu bulu pula. Aduh, pantaslah satu kampung awak ya kan. Terus ini Jim Kurnia apa katanya? Opung, mereka semua mereka yang selalu menghina sesama manusia jahat sekali ya. Semoga konten-konten Opung Parbelak disenangi mereka yang berpikiran positif. Konten Opung Parbelak memberikan semangat bagi kita semua. GBU always katanya. Iya. Guys, ini istilahnya ini penyemangat ini sama Opung Parbelak. Tepuk tangan dulu. Iya kan? GBU tuh. Iya, jadi udah aku bilang sama kalian, Opung Parbelak itu datang untuk mematahkan berita-berita hoax. Sebelah sana selalu memberitakan berita-berita bohong ya. Tapi Opung Parbelak hadir untuk apa? Mematahkan berita-berita bohong yang mereka sampaikan di media sosial. Coba kalian perhatikan ya, dari dulu Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Assegaf ya, semua itu omong kosong yang dikatakannya ya. Mereka katakan apa? Kami yakin bahwasanya Presiden kami yakin Bapak Prabowo dan juga Gibran itu sedang ada masalah. Rupanya enggak ya. Kami yakin bahwasanya Bapak Gibran akan digantikan, rupanya enggak. Datang Dokter Latifa ya mengatakan bahwasanya akan kemungkinan besar Anies Baswedan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Semua bohong, omong kosong. Gitu. Makanya aku bilang harus ada konten kreator yang menyuarakan kebenaran seperti ini. Iya, supaya masyarakat ya jangan terbawa arus
berita bohong. Jangan ada pembohongan publik gitu loh, ya kan? Next ya, siapa ini si Karimah? Orang siring nggak punya presiden. Saya walaupun kemarin nggak pilih Prabowo Gibran, tapi tetap punya presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Prabowo Gibran. Jadi kawan ini kemarin tidak memilih Bapak Prabowo, tapi dia tetap menganggap Bapak Prabowo dan Gibran adalah presiden dan wakil presiden. Itu dia ya. Jadi kalau masalah pilihan berbeda ya wajar lah. Tapi jangan gara-gara pilihan kita kalah, maka kita nggak anggap dia menjadi presiden. Kan bodoh itu namanya. Apalagi kalau sempat-sempat nggak mau pasang foto. Foto Gibran nggak mau dipasang, foto Prabowo aja lah dipasang, kan begitu. Iya kan? Ya nggak boleh ya. Masalah Marwara Sirait. Aku mau bilang sama kalian, ku klarifikasi dulu ya. Ingat, Marwara Sirait bukan pembenci Gibran, bukan. Ya, jadi kemarin itu beliau itu ya bukan dicecar, cuma dibecandai aja sama apa? Karena ada beberapa dokumen belum ada foto Bapak Gibrannya ya. Jadi kan langsung nyeletuk itu ya. Kalau misalnya kalau politik itu kalau politik itu nggak menggelitik kurang seru kan begitu. Itu dia. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu penting untuk kita komentari dari Marwara Sirait ya. Itu dia ya. Terus next. Ya, Amiruddin. Amin Rais sama Rocky. Saya mau ajak duel tinju 2 lawan 1. Mau kasih 1 ronde aja, terkapar panggil mamanya. Ini berarti petinju ini, ya kan? Tapi nggak usah lah main fisik, bos. Nggak usah lah, ya kan? Lebih bagus kita apakan saja, cukup kita tidak menonton channel-channelnya itu aja. Justru makin kita nonton channelnya itu makin rusak otak kita. Nggak usah diajak duel, yakin aku kalah orang ini dua, jujur. Tapi kalau mau aku ajak duel orang ini dua, minta tolonglah dulu Amin Rais, jangan diajak, udah tua kali dia. Next, Sri Mulyati. Aku juga pengen menabur bunga kepada kalian yang suka nyinyir keluarga Pak Jokowi. Mbak Sri Mulyati, mereka masih hidup. Kalau udah mati baru bisa ditaburi bunga. Jangan dulu lah. Ini bahaya, ini jujur aja aku curiga Mbak ini udah beli bunga kian dia. Saking geregetnya dia kan udah dibelinya bunga. Dipikirnya udah pada mati orang ini semua. Sabar Mbak. Kok lebih emosian Mbak dari aku? Siapa lagi nih? Ya Harun Subagio. Opung jangan bercanda. Aku nggak pernah bercanda, aku serius terus aku. Kalaupun aku ketawa, itu adalah kelepasan. Next ya. Dari desain bangun ya kan, apa katanya? Menurut saya sih Prabowo Gibran bakal 2 periode. Selanjutnya baru Gibran akan ambil alih dalam masuk momen Indonesia Emas. Saat itu usia matang dan kebijaksanaannya semakin terasa. Iya. Komentar-komentar ini yang cerdas gitu loh. Ini yang paten, ya kan? Semua orang komentar memang di dalam maupun perbedaan. Cuma kan nggak mungkin juga 1.500 mau kutampilkan kan, sampai besok pagi lah itu. Maksudnya ini supaya apa ya? Supaya aku ingin menyapa juga untuk penontonnya Opung Parbella, ya kan? Iya dong. Aku juga pengen juga apa sih Opung Parbella ini artis bukan, politisi juga bukan. Crazy Rich apa lagi? Jadi aku ingin bersahabat sama semua orang. Next dari Hari. Amit-amit wong koyo ngono kok urip. Lah buktine urip. Kita nih mau ngomong apa? Ya, wis ketok iki isi urip. Wonge isi urip, Mas. Itu orangnya masih hidup, Mas. Ya kan? Iki kalau boso Jawa nih, iki boso Indonesia nih, amit-amit orang kayak gitu kok masih hidup. Ya buktinya masih hidup, Mas. Ingat ya, Mas,
bergerak, itu ciri-ciri tanda orang masih hidup. Perhatikan aja, kalau badannya nggak bergerak contohnya, tapi mulutnya bergerak terus, berarti memang masih hidup. Apalagi mulut-mulut suka fitnah, ya kan? Itu biasanya badannya mati, mulutnya itu gerak terus itu. Oke, next, ya. David, apa katanya ini? Kondisi kejiwaan Amin Rais nampak seperti orang terguncang. Nampak sangat kecewa dengan perkembangan pemerintahan, khususnya peran Wapres dalam pemerintahan. Nampaknya seperti orang terguncang. Apa nggak terguncang dia, kena mental dia? Selama ini ya yang diapakan, yang dibahas orang itu isu fufufafa, ya berharap dia menjatuhkan Bapak Gibran. Alangi lapeti, makan kau lape itu, Amin. Memang betul setuju aku, terguncang kawan ini. Terguncang betul. Setelah itu apa lagi nih ya? Kalau di kantor-kantor instansi terpajang foto Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau di kandang kambingku tak pasang fotonya Amin Rais, ternyata kambingku malah berisik kayak ketakutan. Berisik malah kayak pada ketakutan. Sekarang begini, yang nyuruh kau bikin fotonya Mbah Amin itu di kandang kambing siapa? Sedangkan orang pun ribut dibikinnya ini, apalagi kambing. Coba pastikan dulu kambingmu itu, kambing jantan itu sama betina enggak, nanti ujung-ujungnya nggak bisa beranak loh. Rugi kau nanti. Tolong copot itu, copot ya, jangan ya dek ya, jangan. Kalau nggak mau rugi, lepas itu fotonya itu. Oke, next, ada aja orangnya. Ya Allah, kok miris banget kata-katanya Mbak Amin. Apa nggak takut siksa neraka yang menjijikkan? Mbak, jujur aja ku bilang, di antara kita ini semua belum pernah ada yang ngerasain siksa neraka. Jadi mau ditakuti pun juga, mau ditakut-takuti itu pun juga dia itu percuma. Aduh, biarin aja Mbak situ Mbak. Nanti ada waktunya itu. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Aduh, hebat memang, luar biasa Mbak. Netizennya Opung Parbela gitu, penonton Opung Parbela selalu memberikan komentar-komentar yang berbobot, ya kan? Luar biasa. Saking berbobotnya foto Amin Rais dimasukkan ke kandang kambing. Next, ya kan, ada Zezen. Opung, kalau Pak Prabowo selalu menepuk punggung orang yang disukai, bagaimana dengan Anies yang disalami dan diguncang-guncang badannya kayak bikin buah jus? Selamat pagi Pak ya, selamat ya Pak ya, mungkin gitu-gitu kan, mungkin pikirnya kan. Ya itu cara orang kan beda-beda, ya kan begitu. Ya memang kebiasaan Bapak Prabowo, dia itu agak ada perbedaan ya. Ada orang-orang kalau misalnya dia rasa spesial orang yang disalamnya itu biasanya ditepuk pundaknya, ya kan begitu. Tepuk tangan dulu. Next. Amin Rais kakek paling hina di Republik Indonesia. Enggak aku yang bilang, kau yang bilang ya. Tapi mungkin memang betul, karena apa? Hanya orang hina lah yang mengucapkan kata-kata hina. Hanya orang jahat lah yang mengucapkan kata-kata jahat. Dan hanya orang dungu lah yang mengucapkan kata-kata dungu. Makanya nggak heran kita kalau Rocky Gerung bilang-bilang dungu. Karena apa? Dungu. Kok panas sekali ya? Nggak ada kipas di sini, Bang. Apa gara-gara aku baca komentar netizen ini makanya kepanasan aku? Aduh, panas Wak, panas. Kukira cuma aku yang panas, rupanya netizen pun pada panas ini. Ya panas lah, kayak mana enggak? Presiden kita dihina. Iya, next. Apa lagi nih? Memang bawaan lahirnya Pak Tua itu pun susah dikasih paham. Sebentar dulu, bawaan lahir. Ini kurasa keluarganya ini, Bang.
Ya fix ya, berarti nggak semua keluarganya suka sama dia ya. Aduh, terus Suparman apa dibilangnya ini? Anakmu yang sampah masyarakat Min, amin anak Mulyono jadi presiden dan anakmu terus jadi opo Min? Se, ya, monggo dijawab sih Mbak Amin. Anak yang sampean wis dadi opo? Ya monggo dijawab. Ya, ojo isin toh. Nggak usah malu-malu, monggo dijawab. Udah jadi duta besar belum? Belum. Udah jadi apa? Next ya, kasihan Amin, mukanya sangat menderita. Makin tua cangkemnya makin rusak. Iya kan, harusnya itu ya makin tua itu mulut itu dijaga. Karena apa? Orang tua itu dinilai dari perkataannya. Iya. Kalau orang udah tua bukan dinilai dari hartanya, bukan dinilai dari berapa banyak yang sudah harta yang sudah dia kumpulkan, tidak, dari kata-katanya. Kalau orang tua makin bijak, makin senang anak-anak muda dekat sama dia. Tapi kalau makin tua, makin rusak mulutnya, jangankan anak-anak muda, partai politik nggak ada yang mau dekat sama dia. Cuman Pramono Anung aja sama Rano Karno yang ngundang-undang dia. Iya kan? Next. Siapa lagi nih? RG, RH, AR, FA, DT dan kelompoknya kalau dianalogikan ke dalam ekosistem makhluk hidup itu satu kelas dengan nyamuk, rayap, tikus, bangsat, kutu, lalat dan sejenisnya. Meski terasa merugikan dan menjengkelkan, tapi kalau nggak ada ya nggak rame. Cerdas sekali nih. Siapa ini? Mr. Dogak. Iya juga ya, iya makanya aku bilang nggak ada orang itu nggak rame, makanya aku bilang, ya kan, dunia ini perlu hiburan. Ya, jadi Indonesia itu ya terasa datar kalau nggak ada orang ini. Apalagi nih, gerung sarap kejepit. Kok tahu? Aduh, siapa lagi nih? Amin Rais tuh nggak punya nilai di masyarakat. Masa sih nggak punya nilai? Apa lagi nih? Ya kan, Junaidi turut berduka cita buat anak cucunya punya kakek kayak gitu. Udah duluan dia mengucapkan turut berduka cita. Kayak mana tuh ketinggalan kita ini? Udah duluan si Junaidi nih, turut berduka cita katanya. Aduh, mak ngeri kali ya memang. Tapi ya itu udah dia, iya kan? Kenapa dibilang katakan turut berduka cita? Maka maunya kalian nasihatilah kakek kalian itu. Aduh. Next lagi Robert Hutobelian. Tolong Bah Parbela periksakan otak Amin Rais dan kawan-kawan, siapa tahu udah bergeser ke kiri. Mumpung Profesor Stella Christie sudah di Indonesia. Siapa tahu tak mereka masih bisa diperbaiki. Bos, kalau misalnya kita beli mobil umur 3 tahun, ada kerusakan masih gampang. Tapi kalau umur mobil itu udah 70 tahun, agak susah itu. Ya spare partnya pun langka. Mekaniknya pun juga yang pernah menangani mobil itu waktu tahun 70-an, itu udah mati, udah maniknat. Jadi biarkan aja lah, rusak-rusak lah situ. Next, Sukamto. Saking wibawanya Mbak Amin Rais saat datang di acara pelantikan Presiden dan Wapres Prabowo, sampai-sampai nggak ada yang berani mendekat. Apalagi baru pangkas rambut bule dia kan. Iya kan. Bukan nggak berani mendekat bro, nggak ada yang mau mendekat. Karena hanya orang bodoh yang mau dekat-dekat dengan sampah.
Ya kenapa aku bilang sampah? Ya kan karena apa? Coba bayangkan saja apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya tentang pemerintahan di Indonesia ini. Satu pun nggak ada yang harum. Ya, sumber bau itu dari mana? Sampah. Jadi dia ini sampah, teriak sampah. Dia bilang katanya anak Mulyono semua sampah. Siapa kau bilang sampah? Bagi kami kau yang sampah. Ya, jadi kayaknya itu ya. Jadi ada sekitar 39 atau 40 komentar dari netizen yang kubacakan hari ini. Iya, Opung kok nggak baca berita, Pung? Bukan masalah nggak baca berita. Nanti kita baca berita, ya. Hanya respon masyarakat terhadap orang-orang yang nyinyir terhadap pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi seperti apa banyaknya. Ya kan? Ah, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.